Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengamati kehidupan manusia prasejarah atau manusia purba di Indonesia, ternyata bahwa tidak pernah ada narasi yang menggambarkan bagaimana sejarah manusia di Kepulauan Nusantara ini secara berangsur-angsur dan juga kronologis menceritakan atau menarasikan proses dari misalnya masuknya nenek moyang kita dari Afrika 50.000 tahun yang lampau, dan dari teori The Out of Africa dan juga teori The Out of Taiwan, itu Austronesia 5.000 tahun yang lampau masuk ke Indonesia. Tetapi sayang sekali kalau kita ikuti narasinya, ternyata tidak pernah ada narasi yang jelas ya antara manusia yang masuk ke Indonesia, yang berdatangan di Nusantara ini, dan kemudian terhubungkan dengan sejarah bagaimana proses ya terjadinya masyarakat Indonesia yang bersuku-suku. Jadi antara kehidupan manusia purba dan manusia Indonesia yang bersuku-suku atau tribal society ini tidak pernah jelas ya bagaimana suku Minang itu terbentuk, kapan suku Sunda terbentuk, bagaimana orang Jawa itu terbentuk. Jadi suku-suku di Indonesia ini tidak pernah diceritakan bagaimana awal mulanya mereka membentuk masyarakatnya dan kebudayaannya, dan kemudian mereka mempunyai ciri-ciri yang khas yang membedakan dengan masyarakat yang lain. Nah, ini belum pernah ditulis oleh sejarawan Indonesia, baik oleh para arkeolog prasejarah maupun para sejarawan sendiri. Dan ini termasuk semacam kekosongan yang sangat nyata ya, karena belum pernah dirintis penulisan sejarah lokal yang berkaitan dengan asal mula dari masyarakat tribal society. Kita tidak pernah tahu kapan suku Bugis itu menyatu atau terbentuk. Begitu pula dengan suku Makassar, suku Buton, kemudian juga Papua, ya, orang Maluku misalnya, kemudian orang Aceh, ya, Minang, Batak, Melayu, Lampung, gitu ya, Sunda, Jawa, dan seterusnya. Kita masih awam, gitu ya. Jadi saya yakin sekali bahwa masyarakat tribal society itu terbentuk pada masa prasejarah, tetapi belum ada narasi prasejarah yang menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat suku-suku itu terbentuk di Indonesia. Nah, tentu saja penulisan sejarah prasejarah yang menyangkut para suku bangsa di Indonesia, tentu saja ini merupakan penelitian yang sangat berat, karena memang di sini terjadi semacam diskontinuitas sejarah. Jadi manusia purba hubungannya dengan masyarakat suku-suku bangsa Indonesia memang tidak jelas ya. Jadi belum ada sejarawan yang mengungkap mengapa mereka muncul ke panggung sejarah sebagai suku Jawa, suku Sunda, atau suku-suku yang lain. Nah, inilah yang
sebenarnya merupakan kekosongan dari masa prasejarah karena belum ada narasi mengenai bagaimana suku-suku itu kemudian berpisah menjadi mempunyai ciri-ciri sendiri, mempunyai kebudayaan sendiri, mempunyai karakter sendiri, dan terpisahnya manusia purba itu menjadi suku-suku saya kira berkaitan dengan letak tempat mereka tinggal. Ada yang di sebuah pulau dan pulau-pulau itu terpisah, dan kemudian terpisahnya mereka, kemudian mereka hidup sendiri-sendiri, dan selanjutnya mereka membentuk suku-suku atau masyarakat tribal tadi atau primordial. Nah, sehingga kemudian diharapkan di waktu yang akan datang sejarah masyarakat tribal yang lahir pada masa prasejarah ini perlu ditulis agar kekosongan sejarah ini bisa terisi. Nah, tentu saja ini merupakan proyek penelitian yang sangat besar karena memerlukan dana yang besar sekali untuk mengungkap sumber-sumber sejarah yang tentu saja berkaitan dengan berbagai mitologi dan legenda yang hidup pada masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.